perkenalkan kami dari kelompok 11. Nama saya Kristela Delia Krizon dan di sini teman-teman saya. Saya Nabila Putri Ramadhani. Saya Putra Ramadan. Hari ini saya akan menjelaskan dinamika Undang-Undang Dasar 1945 dalam memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah kewarganegaraan. Selamat menyaksikan. Jika Anda tahu, Undang-Undang Dasar 1945 tidak selalu seperti saat ini. Faktanya, dokumen tersebut telah mengalami perubahan sebanyak 4 kali. Kita mengenalnya dengan istilah amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar. Peristiwa reformasi yang terjadi pada tahun 1998 memunculkan tuntutan untuk mendemokratisasi penyelenggaraan negara. Konsekuensi dari tuntutan demokratisasinya adalah dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa amandemen konstitusi? Sebagai hukum tertinggi suatu negara, konstitusi atau dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 memiliki makna yang berbeda dengan hukum pada umumnya. Jika pada umumnya dibentuk oleh negara untuk mengatur rakyat, maka konstitusi adalah aturan yang dibuat oleh rakyat untuk mengatur negara. Sehingga apabila ingin penyelenggaraan negara dijalankan secara demokratis, konstitusinya juga perlu demokratis. Dalam konteks Indonesia, maka amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah simbol awal baru dan perpisahan dengan sejarah Orde Baru menuju demokratisasi. Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 merupakan landasan hukum tertinggi yang menjadi fondasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sejak disahkan pada 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar telah mengalami berbagai dinamika, dan hal ini termasuk dalam politik, perubahan politik, dan sosial yang signifikan. Video ini akan membahas bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk, tantangan dalam penegakannya, solusi yang ditawarkan, serta perjalanannya dari masa Orde Lama hingga era reformasi. Apakah rancangan undang-undang tentang ibu kota negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Undang-Undang Dasar 1945 merupakan fondasi utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang telah mengalami perjalanan panjang dan penuh dinamika sejak awal kemerdekaan. Proses pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri diawali dengan dibentuknya BPUPKI pada 29 April 1945 yang bertujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang pertama BPUPKI, dihasilkanlah Pancasila sebagai dasar negara dan Piagam Jakarta yang kemudian disempurnakan agar dapat diterima oleh seluruh elemen bangsa. Dalam sidang kedua BPUPKI pada 10 Juli 1945, akhirnya menghasilkan naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, menandai dimulainya era baru dalam tata pemerintahan Indonesia. Penegakan dalam UUD 1945. Namun, dalam menjalankan penegakan UUD 1945 tentunya akan menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah aparat penegak hukum yang kurang tegas, rendahnya edukasi hukum di masyarakat, intervensi politik dalam sistem peradilan, dan sanksi hukum yang kurang memberikan efek jerah, yang kemudian menjadi hambatan utama dalam mengimplementasikan konstitusi. Kasus-kasus lainnya, seperti korupsi dan pelanggaran hukum yang melibatkan aparat negara, menjadi masalah utama yang menghambat keadilan hukum di Indonesia, dan menunjukkan bahwa penataan sistem hukum agar UUD 1945 benar-benar menjadi penerbang tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangatlah diperlukan. Solusi untuk mengatasi tantangan dalam penegakan UUD 1945. Untuk mengatasi masalah tersebut, berbagai solusi yang dapat ditawarkan. Di antaranya adalah dengan memperkuat integritas dan pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Meningkatkan pendidikan hukum baik bagi aparat maupun masyarakat melalui sekolah, media, dan pelatihan masyarakat, serta memperberat sanksi bagi pelaku pelanggaran hukum khususnya korupsi. Dinamika UUD 1945 dari Orde Lama hingga masa reformasi. Yang pertama, Orde Lama yang ditandai oleh perjuangan politik sosial termasuk agresi militer Belanda dan pemberontakan dalam negeri membuat UUD 1945 sempat digantikan oleh konstitusi lain seperti UUD RIS dan UUD S 1950 yang pada akhirnya diberlakukan kembali setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959
Yang kedua adalah masa Orde Baru. UUD 1945 dijadikan alat politik oleh pemerintah yang otoriter. Demokrasi Pancasila memiliki konsep utama, namun masih terjadi banyak penyimpangan dalam pelaksanaannya. Dan yang terakhir ada masa reformasi, yang dimana UUD 1945 mengalami 4 kali amandemen untuk memperkuat demokrasi, menjamin hak asasi manusia dan pemerintahan yang lebih transparan. Ini kita telah sampai di penutup materi hari ini, yang dimana melalui perjalanan panjang inilah UUD 1945 tetap menjadi landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun beragam tantangan dan perubahan terus mewarnai implementasinya, ke depannya diharapkan supremasi hukum benar-benar dapat ditegakkan sehingga UUD 1945 dan Pancasila tetap relevan dan kokoh sebagai pedoman bangsa Indonesia di era globalisasi ini. Sekian dari kelompok 11 dalam menjelaskan dinamika Undang-Undang Dasar 1945. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Dan sekian dari kami, terima kasih.